Oke, selamat datang di WLSU Podcast. Jadi, kali ini saya bersama Kadek Fendi Wirawan, terhubung melalui Zoom. Kadek Fendi Wirawan ini kandidat master untuk Nudi Brand sebagai biomonitoring kondisi atau kesehatan terumbu karang di Pantai Bali Utara. Nanti mungkin dijelasin lebih detail ya, apa sih sebenarnya tesis ini, karena kita kebetulan kali ini akan ngebahas tentang apa yang terjadi di Laut Bali Utara. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, beberapa waktu yang lalu itu ada Nanggala 402 ya. Nah, Nanggala 402 yang bisa dibilang tenggelam di Laut Bali Utara. Banyak yang bertanya sebenarnya sama saya dan juga Fendi, sebenarnya Bali Utara apakah benar Bali Utara itu sedalam 800 meter ya kalau nggak salah ya, 835 saya nggak tahu, tapi kira-kira 800 meter di bawah kedalaman laut lah. Mungkin kita masuk dari situ, sehingga nanti setelah itu kita akan ngebahas tentang Laut Bali Utara secara keseluruhan dan kondisinya sampai sekarang. Oke, Fendi, itu Fen. Untuk Laut Bali Utara sebenarnya emang sedalam itu atau gimana sebenarnya? Baik, terima kasih Bella undangannya nih di Belaisme. Tentang Laut Bali Utara, pertama-tama ya secara teori ataupun data-data peta bawah laut awalnya tidak pernah terpetakan ya, dengan kedalaman itu sampai ada kejadian Nanggala 402 ini. Karena tidak ada yang pernah menduga Laut Bali Utara itu sedalam itu, karena memang di sini Bali Utara itu masih dikatakan laut perbatasan pulau antara Pulau Bali dan Kalimantan. Tidak sedalam pantai selatan, karena itu langsung samudra ya. Apakah bisa kedalaman seperti itu ataupun mungkin lebih ya, sampai 1.000 atau 2.000 meter? Bisa. Karena laut kita ini dinamis, selain komposisi ekologinya dinamis, tapi juga komposisi geografinya yang dinamis. Ya, karena laut itu banyak bidang di dalamnya, ada geografi, ada biologi, ada astronomi masuk ke sana. Nah, sekarang kalau kita bahas kedalaman ya tentang laut itu, sama seperti di daratan sebetulnya, Bella. Di laut itu akan ada palung-palung, ada gunung-gunung, ada dataran, ada lembah-lembah, sama itu. Dan ternyata ya palung paling dalam itu ya di laut yang kita kenal dengan Mariana Trench atau Palung Mariana. Bisa itu, apalagi belakangan hari ini kita di Bali Utara banyak aktivitas gempa tektonik. Dan secara geografi penyusun lantai geografis Pulau Bali bagian utara itu disebut dengan lempeng aluvial muda. Artinya masih kedinamisannya ini masih tinggi karena dia muda ya. Susunan batu penyusunnya ini batu-batu muda. Pergerakannya masih tinggi. Sempat mungkin Bella sadari atau teman-teman banyak sadari ya, titik-titik gempa sekarang ini banyak berpusat di tengah laut. Nah, itu ada pergeseran lempeng-lempeng tektonik di bawah, akan membentuk celah-celah baru, kontur-kontur baru, ataupun arsitektur lantai-lantai bumi yang berada di bawah laut ini tentunya akan terbentuk baru, menjadi lebih dalam ataupun menjadi lebih dangkal. Seperti itu. Oke, jadi memang kondisi di bawah laut kita ya itu lebih dinamis ya, karena memang
lempengan-lempengan penyusun pulau itu berada di bawah, dan kebetulan di utara Bali itu terdapat lempengan yang sangat dinamis khususnya. Jadi memang akhirnya itu membuat kemungkinan ada beberapa tempat yang secara berubah-ubah kedalamannya mungkin akan bergeser. Begitu kira-kira, Fendi, ya? Iya, betul, betul, benar sekali. Oke. Jadi teman-teman, kita sebenarnya nggak terlalu banyak masuk ke ini ya, ke Nanggala 402 ya, karena memang isunya udah selesai, udah dinyatakan status eternal on patrol atau apa namanya, berpatroli selamanya. Kita akan lebih ngebahas tentang kondisi Bali Utara. Nah, sebelumnya saya mau jelasin juga, Kadek Fendi ini seorang penyelam bersertifikat ya, Fen ya? Iya, betul. Iya, betul. Sertifikat. Jadi memang saya kenal beliau ini dari diploma, sudah mengambil jurusan yang dekat dengan kelautan, S1-nya, dan sekarang mengambil master yang juga tentang ilmu kelautan di mana? Fendi, di mana? Di Universitas Diponegoro di Semarang. Di Semarang ya. Universitas Nah, Diponegoro Semarang adalah, ya betul. Nah, dan memang berapa kali kita ngobrol, beliau sangat concern dengan Bali Utara ya, bahkan sempat dalam satu cerita dia diminta atau mendapatkan kesempatan mungkin untuk melakukan penelitian di luar dalam bentuk studi, tapi beliau lebih fokus untuk di Bali Utara karena memang menurut beliau apa namanya, studi tiap-tiap kelautan itu berbeda-beda, nggak bisa disamain. Maka dari itu saya undang beliau untuk ngediskusin tentang sebenarnya posisi Laut Bali Utara. Oke, setelah tadi kita masuk dari Nanggala, saya mau nanya sebenarnya kondisi dari Laut Bali Utara kita sebenarnya gimana, Fen? Secara umum, baik potensinya dan potensi alamnya lah ya. Posisi Bali Utara dibandingkan misalkan pesisir lain di Bali misalkan. Oke. Kondisi Bali Utara sebenarnya banyak elemen ya yang beririsan dengan potensi kelautan kita. Seperti contoh World Bank kajiannya menilai Ocean Health Index ataupun indeks kesehatan laut dengan menilai social cultural masyarakat. Artinya ada irisan sosial budaya dengan laut. Jika masyarakat tatanan sosial dan budayanya masih bagus, ini menurut World Bank ya. Ya, ya. Lautnya masih bagus kondisinya. Itu. Dari tatanan peneliti sekarang masih dikaji. Itu tentang biologi dan ekologinya dilihat. Apakah satu tutupan karang kita masih bagus atau tidak. Di situ ada kategorinya. Itu dulu. Ada tinggi tutupannya, ada sedang, ada rendah. Seperti itu. Yang kedua, apakah ikan yang berasosiasi di dalamnya masih banyak? Memang kesehatan terumbu karang ini sampai hari ini masih debatable antara masing-masing peneliti. Ya, ini kajiannya seperti ini. Apakah sehat terumbu karang itu menurut kita atau manusia atau masyarakat yang memanfaatkan, atau kita nilai indikatornya berdasarkan hewan yang benar-benar hidup di laut. Seperti itu. Karena kita ini menilai atas dasar penilaian kita. Kita sebut laut ini tidak sehat, ternyata hewan-hewan itu masih mampu dia bernaung di sana. Bali Utara dengan kondisi laut Bali Selatan contohnya dan yang lain. Secara potensi kita Bali ini punya keunikan. Punya keunikan untuk potensi laut. Contohnya, selatan itu tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan
diving di sana. Tapi apa yang dikasih laut di selatan adalah ombak yang besar. Tentu potensi untuk melihat terumbu karang kita tidak bisa. Tapi laut ngasih potensi yang berbeda bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Contohnya surfing bisa dilakukan. Oh iya ya, di sana ya, Contoh di seperti itu. pantai di Jembrani itu ya, daerah. Ya, Jembrane, Oh iya betul. Di Kute jelas diving nggak bisa di sana selatan itu. Nusa Dua, oke lah, jalan-jalan Sanur yang seberapa. Eh, Bali Utara itu mencangkup sampai Karangasem. Kalau dilihat dari gambar peta kita, Amat ya. peta itu sampai Karangasem. Ya, Amed, Dulamben itu masih Bali Utara. Kita dianugerahi dibandingkan selatan adalah potensi fisik yang kita sebut ya, fisik kelautan kita yang relatif lebih bersahabat untuk penyelam. Apakah di selatan ada terumbu karang? Ada, semua ada terumbu karang. Tapi konsep kita itu juga mencangkup konsep keselamatan saat menyelam. Apabila gelombang tinggi, ya kita harus disiplin dengan alam. Jangan dipaksakan di selatan. Bisa nyelam di selatan? Bisa. Tapi lebih asik rasanya dengan arus yang tidak terlalu kencang. Tapi untuk yang adrenalin, boleh saja nyelam di selatan. Seperti itu. Tidak ada masalah. Tapi wisatawan lebih memilih potensi surfing di sana. Ataupun water sport yang lain. Nah, seperti Benue. Utara kita disediakan oleh laut dengan, kita tahu Bali Utara garis pantai terpanjang di Bali, pesisir yang luas di Bali, tentu potensi sumber daya lautnya baik itu terumbu karang ataupun ikannya tentu juga akan berkorelasi positif dengan itu. Kita di sini potensi yang di Bali Utara dengan Bali Selatan ya kita bisa melakukan diving sepanjang waktu ya. Sebenarnya musim hujan pun boleh. Kita artinya bisa melakukan kegiatan diving. Setelah itu baru kita nyebrang ke contoh Nusa Penida, masih bagian dari kita Bali. Nah, Nusa Penida itu diving. Tapi memang Nusa Penida ini kalau kita para antusias di kelautan ataupun di tentang wisata bahari ini, Nusa Penida ini memang saat yang selain Indonesia menyebut Bali adalah disebut Bali diciptakan saat Tuhan lagi senang-senangnya begitu ya. Indonesia menganggap Bali menganggap Nusa Penida adalah juga seperti itu. Kita orang Bali, Nusa Penida itu dibuat ketika Tuhan lagi senang-senangnya. Apa saja bisa dilakukan di sana. Surfing bisa, diving bisa, water sport bisa, semua masuk di sana. Keindahan alamnya pun seperti itu. Masing-masing wilayah lautnya masing-masing punya keunikan. Utara punya keunikan masing-masing. Kita punya Taman Nasional Pulau Monjangan kita punya. Dan yang unik lagi, dolphin hanya bisa kita nikmati di Lopina. Ikon dolphin Bali itu di Lopina, tidak bisa dibawa kemana-mana lagi. Bayangkan, walaupun apakah di Nusa Penida pernah ada kemunculan dolphin? Ada. Tapi tingkah laku dolphin, habitnya dia, memang sudah menjadi ikon kita di Bali Utara. Makanya laut ini memang memberikan karunia yang beda-beda ya ke masing-masing wilayahnya. Ada dikasih potensi A, contohnya ada dikasih potensi B, ada yang dikasih potensi C. Tidak dikasih kecuali ya mungkin Nusa Penida ya komplit paketnya. Tapi dolphin juga jarang. Kecuali Kabupaten Bangli ya. Ya, kecuali mungkin Bangli. Bangli ya, potensi lautnya hampir tidak ada karena memang tidak ada garis pantai. Betul itu. Oke, balik lagi ke sini kan ke laut dalam di Bali Utara. Saya meyakini kalau Fendi ngambil judul tesis tentang kondisi kesehatan terumbu karang di pantai Bali Utara, ini sebenarnya
terlepas dari perdebatan metodenya ya, metode apa yang kemudian Iya, ikatan para praktisi dan akademisi pakai. ahli lah. Sebenarnya kondisi terumbu Praktisi. karang di Bali Utara ini sebenarnya gimana sebenarnya posisinya sampai hari ini? Ya, sampai hari ini yang kita, nah inilah kita kembali dulu ya, yang debatable antara orang yang menyebut sehat dan tidak sehat seperti Hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Kalau kita menggunakan parameter tutupan karang di Hmm. Bali Utara, tutupan karangnya itu dari kedalaman 5 meter dulu ini, 0 sampai 5 meter, itu tutupan karangnya rendah. 0. Artinya, kalau dari pandangan kita, tutupan karang rendah itu adalah tidak sehat. Itu kondisi di Bali Utara, 0 sampai 5 meter, zona pasang surut seperti itu. 5 meter ke dalam, ke 10 meter, itu tutupan karangnya mulai membaik dari sedang ke tinggi. Tapi terlalu dalam pun dia akan mulai berkurang lagi karena terumbu karang ini membutuhkan penetrasi cahaya matahari untuk hidup. Ya. 5 sampai 10 meter itu tutupannya sudah mulai dari sedang sampai tinggi. Seperti itu. Konsepnya seperti ini. Debatable-nya adalah banyak sekarang yang menilai kesehatan karang dengan ikan yang berasosiasi. Nah, dari tesis ini saya menulis tujuan. Ya, ada tujuannya memang ya idealis sekali sampai tadi debat panjang dengan menguji. Saya menulis di sana adalah mengkoreksi kondisi terumbu karang. Rasanya ini kondisi kita ini butuh dikoreksi. Karena kenapa ya? Karena parameter-parameter yang digunakan itu menurut saya ini mungkin banyak yang ini Ya, ya. tidak bisa hanya dinilai dengan tutupan karang ataupun ikan yang berasosiasi di dalamnya. Karena banyak kasus terjadi yang dinamis ini adalah hewan-hewan yang berasosiasi di terumbu karang. Terumbu karang itu tidak dinamisnya itu tidak sedinamis hewan yang berasosiasi di dalamnya begitu ya. Terumbu karang ini setahun 2 tahun itu tidak akan ada perubahan. Tapi ikan, hewan, yang istilah ini istilah biologis kali, moluska, hewan-hewan yang mamalia laut yang ada di sana itu Masuk sangat dolphin ya? dinamis pergerakan. Termasuk dolphin. Lumba-lumba, oh. Termasuk dolphin. Termasuk Lumba-lumba itu kan dolphin, mamalia kan? mamalia laut. Iya betul, mamalia, mamalia. Banyak yang mengira jika keberadaan ikan itu, nah ini dah namanya bias ya, jadinya bias saya bisa bias of data atau bias apa, bias pendugaan bisa ya tentang ini, tentang kondisi kesehatan terumbu karang kita melihat. Banyak yang mengira jika terumbu karang ini diasosiasikan dengan kelimpahan ikan yang ada di dalamnya. Contohnya begini, kita ambillah satu contoh ya, Pulau Menjangan hari ini. Kelimpahan ikannya sudah berkurang di sana. Dengan adanya check ataupun visual sensus tentang kelimpahan ikan, kita mengambil data terumbu karang dan data kelimpahan ikan, contohnya seperti itu. Setelah disensus secara visual, kelimpahan ikan di sana tidak banyak. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa terumbu karang di sana tidak sehat karena ikan-ikan tidak banyak. Padahal hilangnya ikan di sana ini masih pendugaan. Mungkin saja diambil oleh nelayan, baik itu dengan cara ditembak, dipancing. Ya. Ini dinamisnya ikan, keberadaan ikan itu hilang. Gitu. Tapi sebenarnya terumbu karangnya sehat. Apakah namanya apa ya, ecological support,
apakah ecological support-nya ini bisa dikaitkan? Dalam kasus ini jadi bias datanya, seperti Hmm. itu, Bel. Tidak bisa, tidak bisa. Kita harus melihat kondisi kekinian terumbu karang itu bagaimana, ya, bagaimana kondisi kekinian dia. Tidak hanya bisa kita eh, menyatakan karang ini sehat hanya dengan satu parameter uji. Hmm. Gitu. Hmm. Makanya kita butuh gabungkan ide-ide, contohnya kayak World Bank itu menggunakan ide bahwa social culture itu bisa menilai kesehatan terumbu karang. Menurut saya itu juga bisa dimasukkan. Gitu. Jadinya dengan banyaknya elemen yang beririsan di sini, kita akan mendapatkan uh, indeks atau nilai yang pasti tentang kesehatan karang kita. Hmm. Kita pun nggak bisa ngomong ternyata ini karang kita ini rusak. Ya rusak menurut kita. Ternyata baru kita menyelam di sana ada hewan yang berasosiasi di dalam. Jangan jangan salah, kita juga menduga kita selalu merasa bijak sebagai pegiat konservasi ataupun apalah istilah. Uh, uh, Semua ekosistem ini bisa pulih kembali. Ya, makanya dalam penelitian beberapa peneliti mereka juga meneliti bagaimana daya pulih kembali dari ekosistem ini. Contohnya, kita ingin merehabilitasi terumbu karang. Jika memang ekosistem kita ini mempunyai daya pulih kembali, kenapa kita merehabilitasi? Kita cek mereka, apakah mereka punya kemampuan pulih. Karena konsep ini akan sama, Bel, ya. Konsep Hmm. kita ini tetap mengenal 3 konsep di kehidupan kita ini. Kita juga bagian dari grup besar dari animalia, ya, dari kingdom animalia. Manusia ini kan hewan kalau disebut dalam kingdom animalia, kita kan mamalia gitu. Dari grup animal itu. Kita pun mengenal itu, yang konsepnya adalah kita ada grup pembentuk, ada grup yang memelihara, itu ada grup juga yang merusak. Kalau kita mengenal ya di ajaran kita ya ada pencipta, ada pemelihara, ada yang pelebur. Di terumbu karang pun seperti itu. Mereka secara alamiah pun melakukan perusakan itu. Ada yang grup sebagai merusak dia. Setelah itu ada yang grup yang memelihara, gitu. Ada yang grup yang menciptakan. Setelah dia tercipta, ada yang melihara, setelah itu rusak lagi dia, dan tercipta lagi. Gitu ya penjelasan, memang bisa dibilang apa ya, parameter untuk menentukan suatu laut khususnya di Bali Utara yang itu kondisi sehat ataupun tidak itu memang sangat dinamis dan banyak sekali ada parameter. Cuman kalau yang saya tangkap menurut Betul. Fendi, ada baiknya kita menggunakan pendekatan parameter yang lebih banyak dan sesuai dengan apa ya, kebutuhan. Kadang kita nggak bisa pakai Betul. pendekatan yang A untuk misalkan kasus A misalkan. Oke, tapi Betul. dari pemaparan tadi sebenarnya bisa dibilang berarti kondisi laut dalam Bali Utara dalam posisi yang sebenarnya bagaimana sih sebenarnya, Fen? Dalam artian untuk pemanfaatan secara ekonomi dan sosial itu sendiri. Karena kan saya banyak sekali mendengar misalkan banyak sekali sampah misalkan sudah ada di Bali Utara atau mungkin dan itu mungkin akan mempengaruhi kondisi laut dalamnya, termasuk misalkan pemanfaatan ekonomi yang kita kenal, misalkan Bali Utara itu kan di wilayah diving ya. Apalagi Fendi juga punya Iya, pengalaman ya. di beberapa dunia tersebut. Sebenarnya gimana sih, Fen, ininya kondisinya di Bali Utara, laut Uh, dalam Bali Utaranya? Oke, oke, oke. Kita bagi dua ya dulu Hmm. tentang uh, definisi laut dalam, ya, karena nanti teman-teman mengira juga laut dalam itu ya karena kita penyelam tidak akan bisa menyelam sangat dalam untuk menggali potensi itu. Artinya satu kita batasi laut
artinya yang bisa diakses oleh penyelam, dan kedua laut yang bisa diakses oleh pemancing. Nah, itu bisa juga dikategorikan potensi laut dalam yang dimanfaatkan oleh pemancing-pemancing yang laut-laut dalam. Seperti Bella sampaikan tadi, ya ada banyak tantangan untuk kita, baik pelaku konservasi, pelaku wisata, ataupun para nelayan di laut kita hari ini. Apa yang seperti Bella sampaikan tadi, yaitu yang paling pertama yaitu sampah. Sampah sebenarnya sampah ini atau yang sering teman-teman kenal kan plastik ya, yang pencemarannya yang tinggi. Kalau saya lebih menyebutnya ini adalah, bagi saya plastik ini tidak masalah sejak awal. Saya sampaikan terang-terangan, plastik ini enggak masalah. Yang masalah itu adalah unorganized plastik. Plastik yang tidak diorganize. Itu yang masalah. Apapun di dunia ini, di bumi ini, yang tidak terorganize, pasti akan menjadi masalah. Ini pandangan saya ya, pandangan saya. Contohnya, jika plastik ini diorganize, artinya didaur ulang, digunakan kembali, tidak dibuang sembarangan, tidak akan menjadi sampah. Tidak akan jadi masalah. Sebenarnya ya? Tidak akan jadi masalah ya. Tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi sampah, Bel. Kita ini salah, kembali lagi kita bias menerjemahkan masalah gitu loh. Teman-teman banyak yang, kita kembali itu dah masalah dalam tadi. Banyak yang menyampaikan bahwa sekarang plastik mencemari lautan kita. Yang setelah itu plastik ini yang pecahannya sudah besar, yang bisa kita lihat secara kasat mata sudah menjadi mikroplastik. Setelah jadi mikroplastik menjadi nanoplastik. Wah, semakin tidak kelihatan kan? Kita semakin dihantui lah dengan masalah-masalah masa depan tentang plastik ini. Sebenarnya ya pelakunya ya kita. Plastik itu tidak akan ada di laut, tidak akan ada di sungai kalau kita memanagenya dengan baik atau mengorganisasinya. Salah satu contoh, plastik yang ada di supermarket itu tidak disebut sampah. Tidak ada yang menyebut itu sampah plastik yang ada di supermarket. Bayangkan, kita tidak akan bisa mentransfer barang, mendistribusikan barang tanpa plastik ini kan. Ini kita bicara dari sumber dulu ya, sebelum kita ke laut, nanti biar tidak bias informasi kita. Nanti saya menceritakan ini banyak sampah, kita ceritakan dulu ini. Akhirnya kenapa plastik ini berbahaya menjadi sampah untuk kita. Akhirnya kita beli menjadi unorganized plastik. Apakah tantangan untuk laut kita ini diselesaikan? Diselesaikan, tapi hanya di hilir. Contohnya, kita melakukan clean up. Yaitu kan hanya penyelesaian di hilir. Itu penyelesaian di hilir, benar ya. Penyelesaian di hulu mereka lakukan untuk mengurangi potensi tekanan terhadap laut kita. Apa mereka lakukan? Sekarang dilakukanlah oleh pemerintah CO2 plastik atau plastik ban, ya kan? Plastik ban. Kedua, dilakukan mencari bahan baku baru untuk plastik yang kita dengan biodegradable plastik dengan singkong atau apa. Tapi itu akhirnya tetap menjadi masalah dengan karakter kita sebagai user apapun itu. Jangan salah, tidak hanya plastik yang mencemari lautan sekarang. Ada limbah tekstil, kain. Kita kenal nih orang-orang Bali ini kalau melukat itu sampai celana dalam. Kami menyelam itu.
Ada itu di bawah laut itu kita temukan tuh celana dalam itu. Karena dia percaya membuang sial itu dengan buang celana dalam, ya. Ya, kita pungut itu celana dalam itu. Jangan salah, BH itu yang ukuran dari kecil sampai besar kami tidak tahu ukurannya itu. Ya, kan? Nah, kembali ke ide pemerintah ini. Saya sampaikan pertanyaannya seperti ini sekarang. Kita sebut supermarket besar. Sekarang kita punya trik mengatasi tekanan kita terhadap laut dari sampah plastik, laut dalam kita ataupun apalah, karena ikan yang kita makan pun disampaikan 25% biomasa tubuhnya sudah ada mikroplastik atau nanoplastik di dalam. Ya, sangat menyedihkan itu. Sekarang kita ke reusable bag plastik. Kita diskusi ini, reusable bag plastik. Supermarket besar menggunakan reusable bag plastik. Pertanyaannya adalah, reusable bag itu dijual, bukan digratiskan. Ya, bukan digratiskan. Kalau mau menyelesaikan masalah ini, reusable bag itu digratiskan. Tapi banyak orang sekarang lagi adalah harga plastik itu, tas kresek itu loh, Bel, lebih murah dari reusable bag. Jika mau menjual reusable bag, mau digunakan oleh masyarakat, seharusnya lebih murah dari plastik. Baru laut kita tidak terancam, menurut saya. Ya, kenapa seperti itu? Sekarang masyarakat masih menggunakan plastik loh, Bel. Jangan salah. Hanya orang-orang dengan tingkat ekonomi tinggi yang bisa, contoh ke supermarket besar, membeli reusable bag. Yang ke pasar-pasar tradisional, ke pekan-pekan itu, dadong-dadong, ibu-ibu itu, tetap kresek barak di sisi, kresek putih di tengah, plastik ini di sana. Dan saya sampai bingung, sampai akhirnya dagang itu, bawang tidak boleh ketemu sama sune. Padahal bawang dan sune itu ada bungkusnya loh, Bel. Dia aneh kita ini, kenapa itu bawang dibungkus pakai plastik, sune dibungkus pakai plastik, tabiu dibungkus pakai cabai gitu loh. Iya. Ya. Ini jadi satu aja kan? Mestinya jadi satu aja. Contoh di supermarket lagi. Kenapa pisang itu dibungkus pakai plastik wrapping? Itu di packing, dibungkus lagi pakai plastik. Ditaruh, dipajang. Padahal itu sama saja juga sebagai pemicu akan jadi pencemaran. Secara hulu kita juga, menurut saya ini ya, nanti kan ada banyak pandangan tentang ini. Gitu. Secara hulu saya sih oke lah sekarang tekniknya gitu. Tapi kebanyakan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah, ya. Karena plastik ini sebenarnya bagi saya sekali lagi tidak masalah. Dulu itu founding father plastik itu digunakan adalah sehabis digunakan dilipat lagi, disimpan, saat belanja lagi pakai, sama seperti reusable bag, makanya dia kuat. Dibuat juga biodegradable plastik, harganya mahal, Bel. Itu satu kantong plastik harganya bisa seperti 3.000, kantong plastik aja 3.000, Bel. Dan dia tidak kuat, kena sinar matahari dia hancur, kena air karena biodegradable cepat terurai. Seperti itu tantangan kita di laut kita sekarang. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, oke, clean up juga jangan menyerah. Kita melakukan beach clean up, underwater clean up. Di hulu juga, ya bisa dibilang nggak bias lah gini. Menyelesaikan masalah ini secara paham ya. Ya, Pak Dia, menurut Penny sebenarnya Penny coba pengen masuk kepada nggak cuma ngomongin soal beach up pantai ya, nggak cuma ngomongin soal bersih-bersih laut, tapi memang persoalan di laut ini pangkalnya ada di hulu, ada di masyarakat kita sendiri kan. Misalkan soal plastik misalkan. Ya, saya paham persis. Saya paham kadang-kadang kalau saya ke pasar itu, kalau misalkan Bu beli cabai
atau beli apa namanya, beli bawang segala macam tuh biasanya kreseknya dibeda-bedain terus masukin satu kresek lagi. Dan atau kalau beli ayam Iya, tuh biasanya kreseknya betul. double biasanya tuh beli ikan kan, yang satu buat di dalamnya, yang satu Double, buat di betul. dua. Akhirnya setelah pulang-pulang saya bingung ini yang plastik yang bawa ikan dibuat gimana ya? Akhirnya saya buang dong gitu loh. Sedangkan saya sendiri bingung mau Iya, mau mengemas dalam bentuk tas yang reusable itu kayak gimana? Mungkin besok-besok saya bawa rantang aja. Ini buat rantang, masukin rantang deh ikannya gitu. Oke, jadi saya paham kok, Mbak. ya begitu. Jadi memang problem laut ini berarti kondisi laut kita itu memang banyak plastik yang diawali dari perilaku kita kan begitu jadinya, Fen ya. Termasuk Betul, termasuk betul, betul. misalkan Dan ini apa ya, bisa didebatkan ya. Kalau saya pribadi kadang gini, dulu ketika di Bali ada upacara tuh misalkan kan gitu. Karena kan banyak tuh sampah-sampah sisa sembahyang gitu loh, dibuang aja semua kan gitu. Nah, iya, dalam beberapa kasus saya kebetulan di kampung itu ada ini ya, ada sulinggih yang memang dia sendiri bilang, "Ya udah buang aja secukupnya gitu, simbol-simbolnya aja." Mungkin kalau canang satu. Jadi memang dari awal dia nekenin bahwa kalau kita nggak usah semua buang ke laut, sebenarnya bisa dibuang jadi daur ulang, jadi pupuk atau dibakar dan seterusnya. Tapi khusus ke laut itu kita buang yang simbol-simbolik aja karena kalau kita buang semua kasihan lautnya kan, jadi kayak ada sampah, apalagi kalau sampahnya itu bukan sampah dedaunan semata ya, tapi ada plastiknya, iya, ada kacipnya, ada ya itu. itu. Tapi selama Fendi dengan kondisi seperti itu, selama Fendi misalkan mengajak wisatawan atau beberapa penyelam yang rekreasi sifatnya, itu sebenarnya mereka komentar nggak sih dengan kondisi laut kita di Bali Utara khususnya itu? Wih kok gini sih lautnya kayak gitu? Eh, eh, iya, sebenarnya mereka komentar begitu. Sebenarnya bukan. Kenapa Anda tidak menjaga laut Anda? Seperti Hmm. itu. Karena kita bayangkan ya, Eropa itu tidak mempunyai laut seperti kita, Dalam artian? yang indahnya terumbu karang seperti kita itu mereka nggak punya Eropa. Contoh Belanda, Jerman, Rusia itu potensi-potensi keindahan alam tropis itu mereka nggak punya. Hmm. Mereka hanya sedih saja dengan kita. Sayang ya. Kenapa kita? Kayak Iya, ini, kamu betul. udah dikasih bagus-bagus, kenapa kamu nggak manfaatin sih, nggak jaga kayak gitu ya? Ya, betul. Makanya saat saya pernah di ini kan studi ini dapat beasiswa ya. Hmm. Lolos 2 beasiswa ke Inggris dan di Belanda. Di Oke. Belanda ini sumber penghasilan. Akhirnya saya dibawa ke Singapura. Hmm. Itu. Dibawa ke Singapura. Memang kita baru tahu rumah kita bagus atau jelek itu setelah kita lihat dari jauh ya. Lihat Bukan rumah kita orang ya, berada dalam rumah. Iya, bukan berada di dalam ya. sederhananya seperti itu. Setelah saya ke Singapura, saya di sana ke Marina Bay, menyeberang dan diving itu di Kyushu Island. Kyushu itu bahasanya di sana lah Pulau Kura-Kura. Saya Hmm. sudah sempat marah di sana, kenapa ini dia angkarin penyu ini gede-gede. Ternyata itu bukan penyu, bukan turtle. Bukan turtle artinya turtle penyu-penyu laut, tapi kura-kura, ada kura-kura darat itu ya. Itu Oh. yang itu. Baru nyelam di sana, karangnya menurut saya ini, makanya Hmm. ini sangat subjektif sekali, sehat dan tidak sehat itu yang saya masih debatable itu. Ya, ya. Tidak sebagus karang kita. Malah Jauh. dengan malah dengan kondisi yang sekarang ya, maksudnya dengan kondisi sekarang, kondisi karang kita yang mungkin dengan banyak sampah di hulu dan mencemari laut malah lebih potensinya lebih besar ya dibandingkan di sana ya. Gimana gitu maksudnya? Masih lebih bagus kita ya. Hmm. Masih lebih bagus kita, tapi stop bang sampah. Masih lebih bagus kita ya. Jangan ini sebagai apa namanya Pembenaran. pandangan mau masih bagus buang aja ya, jangan begitu juga. Walaupun ini Bella kadang pertanyaannya jebak-jebak ini, tidak bisa
kita hati-hati harus menjawab nih Bella nih. Nanti saya dikutip di sana, kenapa buang sampah? Karena laut kita masih lebih bagus dari Singapura gitu. Oke. Jangan. Nggak, maksudnya gini, saya coba membandingkan aja. Berarti dengan kondisi laut kita yang bisa dibilang dalam kondisi yang apa ya, butuh rehabilitasi dan seterusnya, malah jauh lebih bagus dibandingkan kondisi apa ya, dalam laut yang di Singapura. Maksudnya gini, kalau misalkan kita bisa kelola, bisa rehabilitasi, maksimalkan, atau kita aware dengan kondisi laut kita, mestinya kan kita lebih jagain dong, gitu loh. Sama seperti Feni bilang, kalau kita lihat rumah dari dalam itu nggak kelihatan gitu loh, kita baik dan buruknya. Tapi ketika kita keluar, kita tahu, oh ternyata problemnya di sini, atau kayak gini. Iya. Maksudnya memang saya terus terang bukan penyelam juga ya. Saya juga memiliki ke pemahaman tentang laut yang tidak banyak, dan mungkin teman-teman. Jadi setidaknya pandangan dari Fendi ini cukup apa ya, ngebangunin kita bahwa sebenarnya kita mesti mulai dari hal yang paling basic sebenarnya. Ya sesimpel pakai tas reuse lah, atau kayak gimana, atau misalkan kalau saya terus terang kalau sekarang ini lebih happy pakai tumbler ya, lebih bahagia pakai tumbler, karena selain kalau minum itu bisa puas-puasan gitu loh. Kadang kalau pakai botol itu kayak aduh, ngebayangin aja udah nggak enak kan gitu. Artinya memang justru apa ya, pandangan Fen ini jauh lebih bagus sih sebenarnya, sehingga kita bisa lebih aware dengan apa ya, persoalan laut dengan menyelesaikan di hulu. Jadi nggak mesti kemudian, ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita nyelam, kan enggak. Kita cukup dengan ya di hulu benerin, buang sampah, kalau memang bisa dikurangin, kalau enggak di reuse, kalau enggak ya udah di recycle atau kayak gimana. Oke, untuk berarti saya lanjutkan lagi dulu Bel ya. Oke, lanjutkan siap. dulu ya Singapura itu. Oh, Singapura ya, benar-benar gimana cerita lucu Singapura itu? Iya, akhirnya memang saya tidak tahu indahnya di sana. Serius tidak menikmati saat itu. Saya di sana 2 minggu apa 3 minggu. Saya tidak salah di Singapura itu. Terus diving di sana, dan kalau saya sekolah di sini ataupun menuntut ilmu di luar Indonesia, apa yang saya dapatkan di sini seperti karang jelek, padahal di Buleleng lah, di Bali Utara itu, jangan buat laut sebagai halaman belakang ya. Kita harus rubah konsep itu. Laut itu adalah halaman depan kita mulai sekarang. Jika laut itu jadi halaman depan, kita akan jaga laut kita. Tapi sekarang banyak kita sebut laut itu adalah halaman belakang kita. Makanya kita taruh toilet di sana, tempat sampah taruh di sana karena gak ada yang lihat. Bagi saya laut itu adalah halaman depan. Halaman depan saya, memang saya memang di sana belajar di sana. Dan akhirnya saya berpikir saya harus pulang. Saya harus di Bali. Karena lebih baik saya tahu dan susah di tempat saya, di rumah saya, daripada saya merasa asik-asik di tempat orang lain, ternyata begitulah Bella, kakak Bella juga ngerti ya. Bung Bella ngerti lah yang begini-beginilah. Ya artinya lebih kondisi real yang kita lebih bisa hadapin sebenarnya. Kalau ke Singapura mungkin gagah ya, atau ke Belanda atau ke daerah lain mungkin gagah ya. Cuman kan kondisi realnya kita nggak bisa hadapin secara akademis kan. Kita mau bikin penelitian di sana mau gimana gitu. Mau gimana? Memang tujuannya kita harus memperbaiki rumah kita. Memang sekarang di situ kita tahu potensi ataupun kelebihan ataupun kekurangan yang kita sebut. Oh ternyata ini kelebihan. Apakah Singapura ada lebihnya? Kesadarannya yang lebih mereka. Ya, kita benar. alamnya yang lebih, kesadarannya kita yang kurang. Iya benar. Mereka itu kesadarannya, bukan artinya kita Indonesia tidak begini ya masyarakatnya, tapi menurut saya itu yang karena perlu kita tingkat pemahaman terhadap pengelolaan sampah mereka jauh lebih baik lah, bisa dibilang.
pengelolaannya Iya, juga jauh lebih baik dengan kesadaran juga dengan penegakan hukum juga lebih baik mereka di sana kan, sehingga mereka juga lebih terdidik lah untuk ngurusin sampah kan. iya, saya pikir ya seperti itu. Terus ini pun ya potensi laut sebagai wisata, kita bilang laut dalam atau apa. Saya sering menyampaikan bahwa jika kita tidak menjaga kualitas alam kita, kita tidak akan bisa mengelola apa. Bayangkanlah, ya. Semewah apapun hotel yang ada di Bali Utara, ya. Tapi kalau kita tidak jaga laut kita, tidak akan ada tamu yang datang, ya. Ya Ke benar. sini. Karena mereka cari ke Bali Utara bukan cari hotel kan, tapi cari Betul, laut kan gitu. cari laut. Laut ini ya daya tarik atau kita gravitasinya tinggi sekali. Wisatawan senang sama laut. Orang yang pacaran, ya kita tahu lah di laut juga. Bunuh diri di laut juga. Ini emang dimensi laut ini luas ya. Kalau kita bisa menerjemahkan. Saya sering dulu sampaikan saat Bali Utara, kita sebut Bali Utara lah. Saat entah itu ada bandara atau shortcut ya kita di sini. Saya sangat senang dengan itu karena akan accessibility kita ke sini ya akan lebih mudah ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mempunyai infrastruktur itu dibarengi oleh pemerintah, dibangun, disupport dengan infrastruktur yang baik, tidak tahu nanti ya bandara atau shortcut ini terjadi atau bagaimana. Kita jangan melihat gampangnya dari selatan ataupun dari mana ke Bali Utara, jangan ke sana berpandangan. Tapi apakah kita sudah jaga laut kita, ataukah apakah kita sudah jaga sumber daya alam kita? Rasanya Bella adalah anak pendaki ya. Saya sering sampaikan seperti itu ke teman-teman yang miskonsep ini ya. Anak laut ya. Tapi ada hal yang gini, Bel. Lebih baik jadi anak laut daripada jadi anak gunung, Bel. Oh, gimana tuh? Ya, kenapa seperti itu? Kalau ke laut, di laut kita pasti bisa lihat gunung, Bel. Tapi di gunung belum tentu kita bisa lihat laut, Bel. Mengerti kan gunung yang bisa dilihat di laut itu, Bel? Itu ada gunung yang spesial yang bisa dilihat di laut, Bel. Gunung kembar itu. Ada gunung kembar itu. Ada. Nah, saya kembali ini anak gunungnya. Saya sampaikan Bali Utara dulu. Contoh seperti ini. Pendaki gunung, Bel. Tidak pernah dibuatkan eskalator jalan yang gampang naik ke gunung, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tapi mereka memang bersusah payah naik ke gunung. Tapi setelah sampai di puncak gunung, saya ini bukan anak gunung, anak pendaki. Belum pernah mendaki gunung. Ada keindahan yang memuaskan mereka sampai di sana. Kita sekarang kembali ke Bali Utara kita, ke laut kita. Shortcut sudah jadi. Ya, mulus jalannya. Dari selatan sampai ke utara itu contoh lah, hanya sejam. Tapi sampai di Buleleng, sampai di Bali Utara, yang dilihat hanyalah tumpukan sampah. Program pemerintah ini sia-sia. Bayangkan, wisatawan ini dari Belanda kok bisa mereka terbang itu sampai 23 jam di pesawat hanya untuk ke Bali. Mereka mau 23 jam. Masa dari selatan 2 jam ke utara mereka nggak mau? Alasannya adalah karena di utara ini kita tidak bisa menciptakan potensi ataupun menjaga kekayaan alam kita, salah satu kekayaan alam laut kita. Kan itu ya sekarang masalahnya ya. Bukan artinya di infrastruktur, saya silakan sebintang berapapun hotel yang dibangun Bali Utara. Kalau halaman depan kita, laut kita ini kotor, nggak mungkin tamu itu selama 24 jam diam di kamar. Mereka pasti menikmati keindahan alam. Pasti ya potensi-potensi laut yang kita miliki ini
kalau kita tidak mulai sadar dari sekarang tentang potensi laut kita, ya lama-kelamaan ya yang akan dihasilkan hanya musibah saja oleh laut. Karena Hmm. seperti saya sampaikan tadi, orang yang bahagia bisa menikmati laut, orang yang sedih bisa menikmati laut, orang yang mau meninggal pun ke Bahkan laut. kalau di Bali juga kalau ngaben kan ke laut juga, Fen, dibuang gitu, Nah, kita dilarung. dibuang ke laut, ya dilarung ke laut. Makanya ini laut gimana ya bilang. Makanya sebenarnya kalau dicari secara pengertian ya, seharusnya bumi kita ini tidak disebut Earth, Tapi, tapi bumi ocean. oh, karena Karena lebih banyak memang laut ya sebenarnya. karena lebih banyak laut daripada daratan. Hmm. Ini bukan Earth sebenarnya, ini ocean. Tapi ya sudahlah, waktu itu kan bukan saya, Bung Bella, sebagai penemu kata Earth sama ocean. Jadi kalau saya sudah mungkin saya sebut ocean. Oke, baik lagi, Fen. Baik lagi Gitu, ke, Mel. ya Yuk. berarti jadi saya tangkapnya gini. Berarti saya tangkapnya gini. eh ya, bahwa kemudian kita bangun infrastruktur benar, siapin jalan mulus-mulus benar, bikin akomodasi Benar. benar. Tapi yang terpenting adalah apa yang menjadi origin, apa yang menjadi Betul. hal yang asli dari punya kita gitu loh. Misalkan kalau saya terus terang, mungkin kita pernah diskusi sebelumnya ya. Kalau saya terus terang, misalkan melihat potensi laut itu, khususnya Bali Utara, itu mungkin lebih ke hal yang lebih sustain atau mungkin eco atau apalah istilah-istilah hari ini yang benar-benar eco loh ya, bukan cuma sekedar Ya. tempelan aja eco. Maksudnya karena kan dunia hari ini melihat apa ya, dunia apalagi di Eropa, di Amerika, apalagi orang yang berwisata itu biasanya kan secara umum orang yang menengah ke atas kan. Nah, kelompok masyarakat ini kan mereka cenderung memiliki Betul. pandangan terhadap hal-hal yang lebih sustain gitu loh, yang lebih berkelanjutan gitu loh. Justru kalau menurut saya kalau kita misalkan tidak cukup apa ya, waspada dengan kondisi laut kita yang bisa sebenarnya dikerjakan dari hulu, malah sebenarnya bisa menjadi apa ya, kita bisa ketinggalan dengan mungkin Thailand atau mungkin ketinggalan dengan Vietnam atau Filipina yang secara apa ya, secara tawaran mungkin bisa jadi lebih baik gitu loh. Kalau kita bicara antar negara ke negara ya, mungkin kalau Bali bisa apa ya, bisa akhirnya orang enggan ke Bali, malah mereka lebih memilih untuk Raja Ampat mungkin atau segala macam. Tapi justru potensi laut Bali Utara kita mestinya bisa diperhatikan sehingga uh, tourism ini jauh lebih lebih banyak dan jauh lebih apa ya, lebih lebih pengen ke Bali karena Bali tidak hanya menawarkan tentang budaya dalam konteks seni-seni, tari-tarian segala macam, tapi Bali menawarkan budaya dalam konteks menjaga lingkungannya kan. Saya membayangkan kalau misalkan uh, Betul. orang Bali itu menerapkan lah ya bahasanya, dan saya yakin ada beberapa banyak literatur lama yang menyebutkan bahwa kita harus menjaga laut, kita harus menjaga mata air, kita harus menjaga danau dan seterusnya gitu loh. Saya pikir kalau diterapin itu udah selesai, itu kan tinggal diterapin aja. Kalau ngomongin teori udah ada sebenarnya. Oke, Fen, ada nggak Iya, sih seperti hal yang sebelum ada nggak sih hal yang belum saya tanyakan atau hal yang pengen Fendi sampaikan kepada teman-teman pendengar, khususnya tentang Bali Utara yang hari ini maupun ke depan. Ada nggak hal yang belum sempat saya tanyakan atau mungkin belum sempat disampaikan? ya tadi irisan tentang konsep sustainable itu ya, Hmm. lestari. Kita harus sadar juga bahwa yang lestari itu tidak hanya alam kita, Hmm. tapi kita juga butuh kelestarian dari kita sebagai manusia. Uh, Makanya itu ada konsep maximum sustainable yield dan maximum economic yield. Jika sumber daya kita sustainable, lestari, Hmm. ekonomi kita juga lestari, seperti Oh. itu. Jangan sampai karena menjaga alam itu juga Hmm. ada
memanfaatkannya. Hmm. Jangan sampai kita terkungkung dalam hal kita harus menjaga ini, tapi kita tidak memanfaatkan alam tersebut. Kita harus memanfaatkan laut kita, tapi juga kita harus menjaganya. Seperti itu. Laut kita lestari, kita juga lestari. Jangan sampai konsep kita, ini ikan harus dijaga, diginikan, tapi kita tidak boleh makan ikan. Itu salah juga. Bahwa ingat, pemanfaatan itu tetap kita lakukan. Jangan sampai kita terlalu radikal memandang bahwa laut ini adalah yang harus kita jaga, yang harus tetapi tetap kita jaga dan kita bisa manfaatkan. Seperti itu sih, Bel, ya. Jangan yang salah-salah, ayo kita mulai benahi, tidak rasanya ya kita memang hanya dengan kesalahan menemukan kebenaran, bukan gitu, Bel, ya. Ya kenapa buang sampah, sekarang kan kita sudah tahu bahwa seperti itu, kita perbaikilah lagi. Ya, itulah, Bel. Oke, saya nggak mau masuk ke filsafat ya, karena ini akan menjadi lama dan cukup dibicarakan di luar dari rekaman ini. Oke, Fen, ada media sosial atau apa yang mau dipromosiin nggak? Ya, boleh deh. Saya di LinkedIn, saya aktif sekarang di LinkedIn. Karena itu memang ya media sosial yang untuk kita profesional ya, mencari koneksi. Di LinkedIn itu bisa dicari Kadek Fendi. Facebook, ya di sana saya namanya Cok Fendi di Facebook. Oke. Sama YouTube ada ya, Kadek Fendi Wirawan ya? Ya, di YouTube juga Kadek Fendi Wirawan. Ini saya partner juga sama Bung Bella ini di YouTube. Ya, sebagai informasi, Fendi ini sekarang lagi giat-giatnya untuk mendokumentasikan mendokumentasikan kegiatan dia menyelam. Jadi kadang ada beberapa rekaman yang dia rekam dan kita bisa lihat di YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau lihat potensi laut utara atau kondisi laut utara tanpa harus menyelam, nah nanti masuk aja ke YouTube-nya Kadek Fendi Wirawan. Fendi pakai I ya, bukan pakai Y. Ya, pakai I. Oke, Fen, terima kasih waktunya. Tentu ini nggak cuma ngomongin hari ini aja, nanti kalau memang ada isu tentang Bali Utara, kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, selamat malam, Fen. Siap, malam.